Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk berpikir tentang beberapa pertanyaan sederhana. Siapa di antara kita yang memiliki telepon genggam? Hampir semua akan mengangkat tangan atau akan mengatakan iya. Pertanyaan berikutnya, apakah telepon genggam tersebut benar-benar milik kita? Sebagian besar akan menjawab iya. Namun bagaimana kita bisa mengatakan bahwa barang ini atau barang itu milik kita? Apakah karena kita membelinya? Ataukah apakah karena kita menguasainya? Ataukah karena ada aturan hukum yang mengakui kepemilikan tersebut? Kemudian mari kita pikirkan kasus lain. Ketika seseorang mengunduh film bajakan, menggunakan software tanpa lisensi, atau mengambil konten orang lain tanpa izin, apakah itu termasuk pelanggaran hak milik dalam Islam? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa konsep harta dan kepemilikan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Hampir seluruh aktivitas ekonomi yang kita lakukan setiap hari selalu berkaitan dengan dua konsep ini. Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari bagaimana Islam memandang harta dan kepemilikan, apa batasannya, serta bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan ekonomi modern. Mengapa materi ini penting bagi mahasiswa ekonomi syariah? Karena seluruh transaksi ekonomi syariah pada dasarnya dibangun di atas konsep harta dan kepemilikan. Ketika kita membahas jual beli, kita berbicara tentang perpindahan kepemilikan. Ketika membahas sewa menyewa, kita berbicara tentang pemindahan hak manfaat. Ketika membahas zakat, kita berbicara tentang harta yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketika kita membahas fintech, e-commerce, aset digital, bahkan cryptocurrency, pertanyaan pertama yang muncul, apakah objek tersebut dapat dikategorikan sebagai harta menurut syariah? Dengan kata lain, memahami konsep harta dan kepemilikan adalah fondasi yang memahami seluruh kajian fikih muamalah dan ekonomi syariah. Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep harta atau al-mal dalam perspektif Islam. Kemudian menganalisis perbedaan pandangan empat mazhab mengenai definisi harta. Memahami konsep kepemilikan atau al-milkiyah dalam fikih muamalah. Mengidentifikasi jenis-jenis harta dan kepemilikan menurut syariah. Menganalisis batasan penggunaan harta berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dan yang terakhir, mampu menghubungkan konsep tersebut dengan fenomena ekonomi kontemporer seperti aset digital, hak cipta, dan cryptocurrency. Dalam perspektif Islam, harta bukan hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengatur bagaimana memperoleh harta, tetapi juga bagaimana mengelola, memanfaatkan, dan mendistribusikannya secara adil. Secara umum, harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Namun, dalam Islam, tidak semua yang bernilai ekonomis otomatis dianggap sebagai harta yang sah. Islam menempatkan harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, manusia bukan pemilik mutlak dari harta, melainkan hanya penerima amanah yang diberi hak untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan syariah. Pandangan ini berbeda dengan sistem kapitalisme yang cenderung memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam menggunakan hartanya. Dalam Islam, kebebasan tersebut tetap ada, tetapi dibatasi oleh prinsip halal, keadilan, dan kemaslahatan. Secara bahasa, kata al-mal berarti sesuatu yang dimiliki, atau dengan kata lain kekayaan. Dalam terminologi fikih, para ulama mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimanfaatkan secara syar'i, dan dapat dimiliki. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa unsur penting. Pertama, harta harus memiliki nilai ekonomi. Kedua, harta harus dapat dimanfaatkan. Ketiga, manfaat tersebut harus dibenarkan oleh syariah. Keempat, harta harus dapat dimiliki atau dikuasai secara hukum. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak memiliki manfaat atau manfaatnya diharamkan syariah tidak terkategori harta yang sah menurut Islam. Dalam mazhab Hanafi, harta didefinisikan sebagai sesuatu yang disenangi
yang disimpan dan digunakan ketika dibutuhkan oleh manusia. Definisi ini menekankan aspek fisik atau keberadaan benda. Oleh karena itu, ulama Hanafi klasik lebih banyak memandang benda berwujud sebagai harta. Sebagai contoh, rumah dianggap sebagai harta, sedangkan manfaat rumah tidak dipandang sebagai harta yang berdiri sendiri. Pandangan ini lahir karena konteks ekonomi pada masa itu masih didominasi oleh aset berwujud. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih luas. Mereka mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan memiliki nilai sehingga jika dirusak wajib diganti. Mazhab ini tidak hanya mengakui benda fisik, tetapi juga manfaat sebagai bagian daripada harta. Karena itu, hak sewa, jasa, dan manfaat suatu barang dapat menjadi objek transaksi yang sah. Pandangan ini kemudian banyak mempengaruhi perkembangan akad-akad modern dalam ekonomi syariah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, harta itu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan apabila dirusak wajib diganti. Mazhab Hambali menekankan harta pada sesuatu yang memiliki manfaat yang dibolehkan oleh syariah. Kedua mazhab ini relatif lebih fleksibel dibandingkan pandangan Hanafi klasik karena mengakui pentingnya manfaat sebagai bagian dari nilai suatu harta. Oleh sebab itu, konsep hak cipta, lisensi, dan aset digital pada masa sekarang lebih mudah dianalisis menggunakan pendekatan mazhab Syafi'i dan Hambali. Tidak semua benda dapat dikategorikan sebagai harta menurut syariah. Suatu benda dapat disebut harta apabila memenuhi beberapa syarat. Pertama, memiliki nilai ekonomi. Kedua, memiliki manfaat yang nyata. Ketiga, manfaat tersebut halal menurut syariah. Keempat, dimiliki dan dikuasai. Sebagai contoh, rumah, kendaraan, tanah, emas, dan perangkat teknologi termasuk harta karena memenuhi kriteria tersebut. Sebaliknya, khamar, babi tidak dianggap sebagai harta yang sah bagi seorang muslim karena manfaatnya tidak dibenarkan oleh syariah. Berdasarkan kehalalannya, harta dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah harta mutakawim, yaitu harta yang diakui dan dilindungi oleh syariah karena manfaatnya halal. Contohnya tanah, rumah, emas, dan hasil usaha yang halal. Kedua, harta gairu mutakawim, yaitu harta yang tidak diakui syariah karena objek pemanfaatannya haram. Contohnya minuman keras. Klasifikasi ini penting karena menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Jenis dalam fikih, harta juga diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Berdasarkan bentuknya, terdapat harta bergerak seperti kendaraan dan uang, serta harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Berdasarkan penggunaannya, terdapat harta yang habis ketika digunakan, seperti makanan dan bahan bakar, serta harta yang tetap ada meskipun digunakan beberapa kali, seperti rumah dan kendaraan. Klasifikasi ini penting karena berpengaruh terhadap akad dan hukum transaksi yang diterapkan. Setelah memahami konsep harta, kita perlu memahami konsep kepemilikan. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta yang diakui syariah, sehingga ia memiliki hak untuk memanfaatkan harta tersebut dan melarang pihak lain menggunakannya tanpa izin. Dalam Islam, kepemilikan bukan hanya hubungan fisik dengan suatu barang, tetapi juga hubungan yang dilindungi oleh syariah. Islam mengakui hak pribadi, tetapi juga tidak menganggap manusia sebagai pemilik mutlak. Pemilik mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta sebagai amanah. Konsep ini melahirkan tanggung jawab moral bahwa penggunaan harta harus mempertimbangkan kepentingan individu, kemaslahatan, dan masyarakat. Karena itu, Islam melarang penggunaan harta yang merugikan orang lain atau merusak tatanan sosial. Menurut fikih, seseorang dapat memperoleh kepemilikan melalui beberapa cara yang sah. Pertama, melalui penguasaan terhadap sesuatu yang belum dimiliki oleh siapapun, seperti menghidupkan tanah mati. Kedua, melalui akad seperti jual beli, hibah atau sewa. Ketiga, melalui warisan. Keempat, melalui hasil atau keuntungan yang lahir dari harta yang dimiliki sebelumnya, seperti hasil panen,
anak ternak, dan keuntungan usaha. Seluruh cara tersebut harus memenuhi prinsip kehalalan dan keadilan. Islam mengenal 3 bentuk kepemilikan utama. Yang pertama adalah kepemilikan individu, yaitu hak milik pribadi atas suatu harta. Kedua, kepemilikan umum, yaitu harta yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, seperti jalan umum, sungai, dan sumber daya tertentu. Ketiga, kepemilikan negara, yaitu harta yang dikelola pemerintah untuk kemaslahatan rakyat. Pembagian ini menunjukkan bahwa Islam berusaha menjaga kesinambungan antara hak individu dan kepentingan publik. Walaupun Islam mengakui hak milik pribadi, penggunaannya tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa batas. Islam melarang pemborosan, tabzir, penggunaan berlebihan atau israf, penimbunan barang atau ihtikar, praktik riba, perjudian, dan maisir, ketidakjelasan transaksi atau gharar, penipuan atau tadlis, serta suap menyuap atau riswah. Larangan tersebut bertujuan menjaga keadilan dan stabilitas ekonomi masyarakat. Harta dalam Islam memiliki fungsi sosial yang sangat kuat melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Sebagian kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Konsep ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi dalam Islam tidak hanya diukur dari akumulasi kekayaan, tetapi juga kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial. Perkembangan teknologi menghadirkan bentuk-bentuk harta baru yang tidak dikenal pada masa klasik. Saat ini muncul hak kekayaan intelektual, aset digital, domain website, perangkat lunak, data digital, hingga cryptocurrency. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah semua aset tersebut dapat dikategorikan sebagai harta menurut fikih Islam? Mayoritas ulama kontemporer mengakui hak kekayaan intelektual dan aset digital sebagai harta karena memiliki nilai dan manfaat yang dapat dipertukarkan. Namun, beberapa aset yang masih menjadi perdebatan karena berkaitan dengan fungsi ekonominya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konsep harta dan kepemilikan merupakan fondasi utama dalam fikih muamalah. Harta dalam Islam harus memiliki nilai, manfaat, dan kehalalan. Kepemilikan diakui secara syariah, tetapi bukan bersifat mutlak, karena hakikatnya seluruh harta adalah milik Allah. Islam mengatur bagaimana harta diperoleh, dimanfaatkan, dan didistribusikan agar tercipta keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, memahami konsep harta dan kepemilikan menjadi langkah awal untuk memahami berbagai transaksi ekonomi syariah modern seperti perbankan syariah, financial teknologi, investasi, dan ekonomi digital. Sekian, saya Ahmad Nur Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.